Yusuf Kala aktif ngomporin dengan isu hutang setelah sempat diduga rasis pada Tionghoa. Hal soal saudara Ahok, kita akan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat, dan oleh Pak Kapolri janjikan selesai dalam 2 minggu pelaksanaan hukum yang cepat itu, sehingga semuanya berjalan sesuai aturan tapi dengan tegas. Ini namanya mempermainkan hak orang. So, dalam agama menjolimi hak saya. Kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Ingat itu Pak JK, apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda tidak bisa membeli hakim-hakim di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketulusan hati. Maka doa itu akan meruntuhkan segala bentuk kekayaan, kesombongan, kejahatan yang ada di dunia ini. Itu adalah satu hal yang kurang ajar bagi rakyat Indonesia. Seolah-olah Yusuf Kala adalah pengkhianat bangsa. Yusuf Kala ini sedang memainkan satu isu rasisme dan juga membawa lagi isu-isu rasialis. Dan kalau kita melihat rekam jejaknya Yusuf Kala ini, teman-teman, memang dia adalah orang yang licin sekali dan seringkali membawa-bawa isu liar. Jelang berakhirnya Mei 2023, Yusuf Kala mendadak ribut dengan mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Entahkah ini kebetulan atau dipas-paskan dengan bulan yang sama, di mana pada tahun 1998 silam terjadi kerusuhan massal yang meluas ke berbagai daerah atau kota besar. Dengan sentimen rasial kepada warga keturunan Tionghoa, silakan tanyakan pada JK sendiri. Kita hanya bisa menebak apa motivasi JK ketika mengkhawatirkan soal kemungkinan terjadinya atau terulangnya peristiwa 1998 jika keadilan sosial tidak tercapai, juga ketika JK menyebut soal utang negara sampai 1.000 triliun. Entah dari mana Pak JK mendapatkan data itu. Atau mungkin salah baca seperti Anies, atau mungkin datanya benar, tapi bacanya dibikin salah supaya bisa membohongi sekaligus memprovokasi rakyat. Jika belum lama ini juga pernah berucap hal yang dianggap mengarah pada rasisme terhadap etnis Tionghoa. Meski agak disamarkan ketika dia menilai bahwa dari 10 pengusaha sukses di Indonesia, maka 9 orangnya pastilah dari orang Cina. Ketika itu, dalam suatu acara JK berkata bahwa lebih dari 50% ekonomi Indonesia dikuasai penduduk etnis Cina. Menurut JK, di Indonesia penduduk Tionghoa itu hanya 4,5%, tapi menguasai ekonomi lebih dari 50%. Jadi kekuatannya 10 kali lipat daripada jumlahnya. Nah, dari pernyataan itu, JK tidak hanya dianggap mempersoalkan adanya penguasaan ekonomi oleh kaum minoritas versus mayoritas, tapi juga bisa menyulut amarah masyarakat atau sesama pengusaha non-etnis Tionghoa, yang kita tahu bahwa sebagian masyarakat kita masih antipati terhadap etnis Tionghoa. Karena kebencian yang dipelihara, bahkan sepertinya diturunkan dari generasi ke generasi. Isu soal peristiwa 1998 juga mengarah pada etnis Tionghoa yang pada masa itu menjadi sasaran kemarahan atau pelampiasan dari ketidakmampuan bersaing atau belajar hal-hal positif dari warga pribumi yang dipoles begitu rupa juga dikipasi oleh sentimen negatif. Sehingga ketika momentumnya dapat, maka boom, pecahlah kerusuhan, penjarahan, hingga tragedi perkosaan yang sampai sekarang meninggalkan trauma mendalam bagi para korban. Tentu saja jika tidak menjadi korban dari peristiwa pada tahun 1998 itu, sehingga mungkin beliau gak pernah tahu rasanya toko dijarah, kudu lari atau sembunyi biar gak dimasak, atau anggota keluarganya menjadi korban kebiadaban orang yang kayak dirasuki setan, hingga tega berbuat keji kepada etnis Tionghoa pada masa itu. Namun sebagai EKS Wapres RI seharusnya jika bisa lebih elegan dalam menilai kondisi bangsa, juga dalam mendukung Anies agar tiketnya menuju Pilpres 2023 tidak robek sebelum waktunya alias batalnya pres. Kalau ngomporin begitu ya enggak pantaslah bagi EKS Wapres seperti JK. Atau jangan-jangan ada usahanya yang menggurita itu sedang terusik oleh kebijakan Jokowi. Karena mungkin ketahuan agak nakal dalam menjalankan bisnisnya. Kalau nggak ada sesuatu, masa kayak orang kala begitu. Sampai membawa-bawa persoalan utang negara, nggak rasis ke etnis Tionghoa segala. Begitulah kira-kira.
Perpolitikan Indonesia selalu menjadi cerita yang tidak pernah habis untuk dibahas, tidak pernah bosan-bosannya orang untuk mereka-reka dan beropini. Bagaimana kondisi perpolitikan Indonesia ke depannya? Apa yang akan terjadi? Para elit politik merencanakan apa? Semua menjadi tanda tanya yang sangat menarik untuk dicari tahu dan selalu menjadi bahan berita dimanapun. Sejak 2014 dengan kemenangan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih mengalahkan Prabowo Hatta Rajasa. Peta perpolitikan Indonesia terpolarisasi menjadi 3 kelompok, yaitu PDIP, Nasdem, Hanura, PKB, dan PKP Indonesia dengan Koalisi Indonesia Hebat, Gerindra, PKS Golkar, P3, PAN, dan PBB tergabung dalam Koalisi Merah Putih serta Demokrat yang netral. Seiring berjalannya waktu terjadi perselingkuhan beberapa parpol KMP yang merapat ke pemerintah Jokowi JK dan KIH seperti Golkar, P3, dan PAN. Namun, kesulitan partai-partai pendukung pemerintah tidak sesolid pada Pilkada DKI Jakarta yang merupakan miniatur Indonesia. Dari pengakuan Zulkifli Hasan Ketum PAN, sebelum membuka sosialisasi 4 pilar di Komplek Parlemen Senayan, memang calon saya kalah. Calon saya kan AHY sama Silvi kan? Tapi begini, dulu kita udah janji Pak, karena dulu terus terang saudara Anies itu tidak ada yang mau, ini saya buka rahasianya. Boleh cerita nggak? Biar jelas gitu kan? Kita kan suka yang jelas-jelas terang gitu kan? Jadi dulu calon itu Yusril, Sandi sudah. Dihitung-hitung nggak menang. Sampai jam 12 malam sebelum pendaftaran, maka dicarilah kesepakatan 6 partai itu. 6 partai itu kan Demokrat, PAN, PKB, P3, Gerindra, PKS. Akhirnya dicari-cari, coba Herul Tanjung barangkali. Nah, saya tahu kalau Pak Prabowo, Pak SBY ketemu mesti ada jaminan 5 tahun selesai. Kira-kira itu Pak isinya, sehingga tak jadi ketemu, sudah putus AHY. Di sini ya udah Sandi sama Mardani, dan jam 12 malam sampai jam 1 pagi itu ada intervensinya Pak JK. Saya kan suka terus terang, Pak JK boleh nggak ngaku. Saya dengar kok teleponnya, Pak JK lah yang meyakinkan sehingga berubahlah kata Zulhas. Akhirnya Pilgub DKI putaran pertama usai dan Agus Silvi tidak lolos ke putaran kedua. Kita hanya bisa menebak apa motivasi JK ketika mengkhawatirkan soal kemungkinan terjadinya atau terulangnya peristiwa 1998 jika keadilan sosial tidak tercapai, juga ketika JK menyebut soal utang negara sampai 1.000 triliun.